Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk like dan share. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita mulai. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada saat Anda makan buah-buahan, misalnya jeruk, sering menemukan biji-biji kecil di dalamnya. Pernahkah terpikir bahwa dari sebutir biji yang kecil tersebut, suatu saat akan tumbuh menjadi pohon jeruk yang besar, lebat, serta menghasilkan bunga dan buah dengan biji di dalamnya? Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Apakah pertumbuhan dan perkembangan itu? Pada bab ini kita akan mempelajari perbedaan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kita juga akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu pertambahan volume yang bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya nih, kalau pada manusia pada saat bayi lahir hanya memiliki berat sekitar 3 kg dengan tinggi badan hanya sekitar 50 cm. Namun setelah dewasa memiliki berat badan sekitar 50 kg dengan tinggi badan sekitar 160 kg. Orang dewasa tersebut tidak akan berubah kembali menjadi bayi yang kecil. Contohnya pada tumbuhan nih, pohon mangga yang muda tumbuh besar dan tinggi tidak akan dapat kembali lagi menjadi kecambah yang kecil. Itulah dia pengertian dan contoh dari pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, dapat diukur. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan merupakan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Artinya bahwa perkembangan itu merupakan suatu proses juga, tetapi prosesnya itu menuju tercapainya kedewasaan. Nah, perkembangan ini tidak dapat diukur secara kuantitatif, berbeda dengan pertumbuhan tadi. Tetapi perkembangan ini dinyatakan secara kualitatif. Bagaimana menentukan bahwa suatu organisme dinyatakan dewasa? Tanda-tanda kedewasaan berbagai organisme berbeda-beda, tetapi secara umum ditandai dengan kematangan fungsional pada organisme tersebut menjadi lebih sempurna. Manusia dapat dinyatakan sudah dewasa apabila alat perkembangbiakan secara kawin telah berfungsi. Tumbuhan yang sudah dewasa dapat menghasilkan bunga, buah, maupun biji. Itulah dia perbedaan dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, pertumbuhan dan perkembangannya diawali dari biji. Biji ini merupakan hasil pembuahan ataupun fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum yang tumbuh menjadi zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi embrio. Embrio di dalam biji dilengkapi dengan cadangan makanan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tingkat tinggi dapat bertambah tinggi disebabkan karena yang pertama, pertambahan jumlah sel sebagai hasil dari pembelahan mitosis pada meristem ataupun titik tumbuh di titik tumbuh primer dan sekunder. Yang kedua, pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Nah, sekarang kita akan bahas proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan adanya perkecambahan. Perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi biji adalah masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, tetapi sel tersebut tidak mati.
Nah, proses perkecambahan itu ditandai dengan munculnya plantula ataupun tanaman kecil dari dalam biji. Yang pertama, proses fisika. Proses fisika terjadi ketika tumbuhan menyerap air ataupun inti sisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Berikut adalah proses dari perkecambahan. Prosesnya itu yang pertama, embrio menyerap air dan membesar. Kemudian embrio mensekresikan giberelin. Kemudian giberelin berdifusi ke aleuron untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim pencerna disintesis dari asam amino. Enzim ini dan enzim dari aleuron bergerak ke endospermae. Kemudian enzim menguraikan protein dan pati di dalam endosperma sehingga muncullah dia kecambah ataupun batang atau planula dari biji tersebut. Demikian proses perkecambahan fisika. Kita lanjut ke proses kimia dan juga proses biologi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa plantula itu merupakan tanaman kecil dari dalam biji pada saat perkecambahan. Nah, jadi sudah jelas ya di gambar mana embrio, mana endospermae, mana aleuron, mana buah dan kulit biji, dan mana giberelin. Sekarang kita lanjut tipe perkecambahan. Berdasarkan letak kotiledon pada saat biji berkecambah, perkecambahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu hipogeal dan epigeal. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Perkecambahan tipe epigeal ditandai dengan bagian dari hipokotil tumbuh memanjang. Akibatnya, kotiledon dan plumula terdorong ke atas permukaan tanah. Contoh dari tumbuhan yang mengalami perkecambahan tipe epigeal adalah kacang hijau, melon, jarak, dan kacang tanah. Nah, jadi perkecambahan epigeal, plumula muncul ke permukaan tanah bersama dengan kotiledon. Kemudian yang kedua, perkecambahan hipogeal. Tipe perkecambahan hipogeal ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah. Tetapi ingat, kotiledon tetap berada di dalam tanah. Hal ini terjadi karena pertumbuhan memanjang bagian dari epikotil menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Contoh dari tipe perkecambahan hipogeal ini adalah kacang kapri, terjadi pada padi dan juga jagung. Nah, itulah dia tipe perkecambahan hipogeal. Sekali lagi, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Selanjutnya kita akan bahas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, setelah biji berkecambah, selanjutnya akan membentuk akar, batang, dan daun. Pada bagian ujung akar dan ujung batang terdapat jaringan sel-sel aktif membelah secara mitosis yang disebut sebagai meristem primer. Aktivitas sel jaringan meristem primer itu akan menyebabkan pertumbuhan memanjang pada ujung batang maupun ujung akar. Sekali lagi, pada ujung akar maupun ujung batang. Proses pertambahan memanjang pada ujung akar dan ujung batang itu disebut sebagai pertumbuhan primer. Jadi, bagian titik tumbuhnya itu ada di ujung batang dan ada di ujung akar. Itulah dia pertumbuhan primer. Selanjutnya, pertumbuhan sekunder. Jika kita perhatikan secara cermat, batang tumbuhan di sekitar lingkungan tempat kita tinggal dari hari ke hari bukan hanya semakin tinggi saja, tapi juga semakin besar. Batang tumbuhan menjadi besar itu disebabkan karena mengalami pertumbuhan sekunder.
Pertumbuhan sekunder merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Pada umumnya, pertumbuhan sekunder terjadi pada batang tumbuhan Gymnospermae dan tumbuhan dikotil. Namun, sebagian besar akar dikotil berkayu mengalami pertumbuhan sekunder. Tumbuhan monikotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder, kecuali monokotil berkayu, khususnya jenis agave, aloe, kemudian pandanus, dan lainnya. Jaringan kambium pada pembuluh terletak di antara jaringan xilem ataupun pembuluh kayu dan pembuluh floem ataupun pembuluh kulit. Jadi, jaringan kambium pada pembuluh itu mudah diamati dan dapat dibedakan dengan jaringan lainnya. Contohnya nih, jika kita mengupas kulit batang, akan terlihat bagian kambium berupa lendir licin. Nah, pembelahan sel kambium pembuluh terjadi secara radial, yaitu membelah ke arah luar membentuk floem sekunder dan membelah ke arah dalam itu akan membentuk xilem sekunder. Nah, itu dia proses dari pertumbuhan sekunder. Jadi sudah jelas ya, ini merupakan penampang belintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder. Nah, sudah jelas ya, di video ini sudah saya tampilkan ataupun sudah saya jelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian proses dari pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari perkecambahan. Nah, kemudian perbedaan dari perkecambahan hipogeal dan epigeal. Saya juga sudah menjelaskan bagaimana perbedaan dari pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Jika ada pertanyaan ataupun materi yang mau ditanya tentang pertumbuhan dan perkembangan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.